Radio Cardova berani tampil beda untuk hari ini. Cakrawala Hukum, kita tadi Desi udah sempat singgung akan membicarakan tentang sistem outsourcing ya, karena dalam prakteknya banyak menyentuh hidup jutaan rakyat Indonesia, yakni outsourcing atau alidaya. Di balik kata outsourcing ini ada jutaan orang yang bekerja tanpa adanya kepastian. Itu ada keringat yang dibayar dengan kontrak harian, ada pengabdian tanpa pengakuan. Namun ya kita sering bertanya-tanya nih, apakah sistem outsourcing ini dan ada nggak sih keadilan dalam sistem ini? Nah, kita akan membicarakan ini tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada dari dosen Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Ada Ibu Dr. Christina NM Tobing SH MHum. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, ada produser kita seperti biasa, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi, selamat pagi Bu Christina. Selamat pagi Pak Peter. Ya. Terima kasih sudah datang ke Radio Cardova. Sudah mampir, terima kasih Bu ya. Di sela-sela kesibukan mungkin ya Bu ya. Sama-sama. Oke. Tadi kita sempat singgung dengan sistem outsourcing. Nah, ini gimana nih Pak Peter dulu deh. Ya, saya ingin tambahkan sedikit Des. Bu Christina ini adalah mantan hakim di PHI Medan. Namun sekarang alih profesi ke kampus. Ya, jadi praktek-praktek pekerja dan perusahaan beliau sangat paham. Lebih paham kali ya. Makanya kita undang nih biar lebih biar sama-sama paham. Nah, terkait sistem outsourcing di Indonesia sendiri menurut Ibu gimana nih Bu? Ya, outsourcing itu salah satu produk dari globalisasi ya. Globalisasi di mana perusahaan-perusahaan sudah multinasional dan besar sekali sehingga sebagian dari pekerjaannya itu dialihkan kepada perusahaan lain untuk di manajemen. Ya, kemudian efisiensi sih sebetulnya. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk hubungan kerja yang begitu fleksibel. Apalagi sekarang. Nah, di Indonesia itu diakui sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya tentang ketenagakerjaan. Itu di dalam pasal 64 dan 66 itu dikatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain dalam bentuk perjanjian pemborongan dan perjanjian penyedia jasa pekerja. Nah, anehnya di dalam praktek nih, di dalam praktek ini prakteknya ini yang banyak sekali pekerja itu menjadi tidak terlindungi. Yang dialihkan bukan pekerjaannya, tetapi yang dialihkan adalah orangnya. Pekerjanya dialihkan dari perusahaan satu outsourcing satu ke outsourcing lain, ya. Sementara dia bekerja di perusahaan yang sama. Jadi itu bentuk-bentuk untuk menghindari pembayaran uang pesangon. Nah, itu dia. Nah, sehingga setelah Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu dulu hanya ada 5 jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan dengan sistem outsource. Ya. Yaitu untuk security, ya, ada catering, ya, kemudian cleaning service, ya, jasa penunjang di pertambangan, dan juga angkutan pekerja. Hanya 5. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, itu jenis pekerjaan tidak diatur lagi, dihapuskan. Sehingga ini ada kemarin kita di kampus UPH itu ada LBH ya, ada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, ada seorang HRD yang alumni kita datang bahwa di perusahaannya itu 85% adalah outsource dan mengerjakan pekerjaan yang pokok begitu, bukan lagi pekerjaan penunjang. Yang Ibu sebutin tadi 5 tadi. Nah, bukan lagi pekerjaan penunjang. Jadi ini kan tentunya sudah terlalu fleksibel ya. Jadi pekerja tidak ada lagi kepastian untuk kelangsungan pekerjaan. Demikian dulu sementara. Kan sistem outsourcing ini juga banyak yang kalau hari buruh ya Pak, demo-demo itu kan pasti salah satu tuntutan mereka selalu ini, hapuskan sistem outsourcing gitu.
Karena memang praktek di lapangan banyak dijumpai. Ya benar. Oleh karena itu sebagai buruh atau sebagai pekerja merasa terganggu kan. Ya. Nah, bagaimana Ibu melihat praktek di lapangan? Ya, ini pengalaman selama di PHI ya, PN Medan itu, ini banyak sekali terjadi. Bahkan perusahaan itu sendiri yang mendirikan perusahaan outsourcing. Oh. jadi ganti-ganti nama. Sebetulnya pemiliknya, ownersnya itu ya perusahaan itu sendiri. Jadi untuk menghindari pembayaran uang pesangon kalau dia dulu kan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak itu hanya maksimal 3 tahun. Ya. Sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja boleh 5 tahun. Nah, untuk menghindari yang 3 tahun ini, apabila melebihi 3 tahun, maka secara mutatis mutandis dia menjadi pekerja tetap. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi dia karyawan tetap. Nah, kalau dia karyawan tetap, kalau terjadi PHK, tentu dia harus dibayar pesangonnya. Oke, benar. Jadi dengan kata lain Bu Christina, ini cara perusahaan menghindar ya untuk membayar pesangon. Ya, kalau dalam prakteknya seperti itu. Gitu ya. Tapi sebetulnya dari sisi positifnya menurut pandangan saya, ini kan nggak bisa kita elakkan ya di dalam dunia kerja, hubungan kerja ini. Saya juga nggak pengen yang bisa kerja di mana-mana kan begitu ya, multitask gitu ya. Hanya ini kan juga membuka peluang lapangan pekerja sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan. Tadinya kan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, karena ini gampang sekali untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi ini kan ada 3 pihak ya, saya kasih teorinya dulu ya. Pihak user itu yang memberi pekerjaan, kemudian pihak perusahaan outsource yang menerima pekerjaan, baru ada pekerja. Nah, antara user atau pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan, perusahaan penerima pekerjaan itu ada perjanjian kerjasama. Nah, jadi pihak perusahaan dengan pihak perusahaan outsourcing. Ya, ada perjanjian. Ada perjanjian. Itulah menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak outsource. Nah, pihak outsource inilah yang menyediakan pekerja untuk bekerja di perusahaan pemberi pekerja. Nah, jadi hubungan kerja ada pada pihak perusahaan outsource dengan pekerja. Jadi perjanjian kerjanya antara perusahaan outsource dengan pekerja, bukan user. Sementara user boleh memerintah si pekerja ini, kamu ini, kamu ini, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bias begitu. Jadi seperti sumir, istilah hukumnya itu kabur. Hubungan kerjanya di mana? Ya, jadi ini perjanjian kerja biasanya di dalam praktek ini cuma 1 tahun. Satu tahun. Bahkan ada yang 11 bulan. Supaya menghindari ini, sekarang lagi ada Undang-Undang Cipta Kerja di dalam PP nomor 35 tahun 2021 itu disebutkan apabila kontrak berakhir, maka pengusaha wajib membayar kompensasi yang besarnya N masa kerja plus 12 bagi 12 dikali 1 bulan upah. Jadi sangat sedikit memang. Tapi itu kalau saya bilang untuk menutupi lah ya antara pekerja kontrak dengan pekerja tetap gitu. Jadi pekerja kontrak kan selama ini nggak dapat apa-apa. Iya benar, nggak dapat apa-apa. Habis kontrak udah selesai gitu. Nah, jadi kalau dia 11 bulan berarti kan nggak sampai 1 tahun. Nah, gitu loh. Jadi benar-benar memang ada 2 kubu kalau dilihat secara hakikat ya. Ada 2 kubu antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pekerja. Kepentingan perusahaan tentu ya ekonomis. Ya, benar. Kepentingan pekerja itu perut gitu loh. Perut, dia bisa hidup. Berarti kalau kita tarik nih Pak, sistem outsourcing ini merugikan pekerja, menguntungkan perusahaan atau bagaimana? Iya. Tanya kepada ahlinya. Cuma kan persoalan lain adalah berarti masa kerja itu tidak dihitung Ibu. Ya, tidak dihitung. Tidak dihitung. Okay. Misalnya rugi bagi karyawan yang sudah lama, masa kerjanya tidak dihitung. Nggak dihitung, ya. Oke. Jadi berdasarkan kontrak saja. Berdasarkan kontrak tadi ya. Oke. Antara perusahaan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang outsourcing tadi ya. Tidak ada pekerja dengan kontrak user tadi, pemberi kerja. Tidak ada. Oke.
Ini yang kadang membingungkan ya Pak ya, ambigu kita. Kita angkat telepon dulu, Ibu, Bapak. Selamat pagi. Kardopa, halo. Pagi Kardopa. Ya, selamat pagi dengan Bang Bernard. Yap, Ya, silakan Abang, ada yang mau ditanyakan untuk topik kita pagi hari ini? tadi saya menyimak Mm-mm. outsourcing. Saya rasa itu outsourcing itu memperkaya diri perusahaannya, bukan memperkaya yang direkrutnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap mereka mau masuk, mereka harus bayar. Bayarnya kemana? Ke Perusahaan outsourcing-nya? iya, ke outsourcing. Satu. Bukan ke Kedua, perusahaan yang pemberi kerja kan? iya, ya mereka harus bayar dulu. Oh, oke. Administrasinya, baju-bajunya, apanya, iya kan? Berarti bukan pemberi kerja yang ikhlas. Kalau pemberi kerja yang ikhlas, walaupun outsourcing, jangan dikenakan bayar seperti itu. Satu, kedua, gaji mereka itu terpotongnya terlalu banyak. Oke. Gimana lagi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia ini? Outsourcing kalian kuat, tapi pekerjanya seperti Rodi. Kerja Rodi. Seperti Rodi, saya udah lihat itu di mall-mall itu. Itu yang bagian housekeeping, bagian apanya itu? Cleaning service. CS-nya, service-nya. Lihat mereka itu. Oke. Apakah jenis melihat seperti begitu? Baru security-nya gajinya paling 1 juta lebih, padahal sama mereka itu 5 juta. Berapa persen dari potong itu? Diberikanlah 3 juta ke pegawai yang direkrutnya. Dari perusahaan mereka menawarkan 6 juta. Apa itu adil? Oke. Makanya jangan ditaruh lagi outsourcing. Makanya buruh itu demo untuk menghapus outsourcing itu supaya itu manusia-manusia yang mau kerja ini ya disamaratakan lah. Jangan jadi kayak sapi perah. Oke. Ya, kita udah lihat itu. Oke, baik. Itulah, mohon jadi perhatian dan penjelasan yang benar-benar manusiawi lah. Tapi kalau Abang sendiri menuntut sistem outsourcing ini dihapuskan gitu ya? Dihapuskan, pasti Oke. harus dihapuskan karena tidak layak. Memanusiakan manusia harusnya jadi manusia itu orang yang dikerjakan, bukan memanusiakan manusia seperti budak. Oke, baik. Nah, Itu apa aja. sukses? Makanya demo itu selalu ada gara-gara itu mereka memanusiakan manusia seperti budak. Oke, baik. Ah, Terima kasih Bang Bernard. makasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ada Bang Bernard. Kalau menurut penelpon kita ini Ibu menuntut ya sistem outsourcing ini dihapuskan saja gitu. Tapi ngomongin tentang sistem ini, dasar hukumnya ada kan ini sebenarnya Ibu? Ya. Gimana ini menurut Ibu? Tadi juga sudah saya singgung ya sedikit, itu ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang 13 tahun 2003, juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sistem perjanjian pemborongan itu yang justru dihapuskan. Ya, outsourcing ini yang malah dipertahankan begitu. Oh, Ya. oke. Jadi karena banyaknya praktek-praktek penyelewengan ya di dalam outsourcing ini, di dalam praktek, maka sudah pernah ini diuji pasal 64 sama 6566 ini diuji ke MK. Dan MK menyatakan bahwa perusahaan yang terakhir, ini kan misalnya ada 10 perusahaan, dia udah 15 tahun bekerja di suatu tempat, tapi perusahaannya berbeda-beda. Jadi 3 tahun nggak sampai 3 tahun, jadi nggak bayar pesangon kan gitu kan. Oh, iya. Jadi dia MK sudah mengeluarkan putusan bahwa perusahaan yang terakhir itu harus membuat pernyataan, ya dia akan bertanggung jawab terhadap hak-hak daripada karyawan itu. Nah ini diadopsi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, di dalam PP juga, PP 35 itu juga diadopsi. Nah prakteknya nih bagaimana? Jadi disinilah kalau kita lihat memang miris ya, dilematis bagi pekerja. Pekerja kalau tidak bekerja ini tentunya akan mempengaruhi terhadap diri dan keluarganya ya, kehidupannya, ya nafkah hidupnya. Lapangan pekerjaan sedikit.
ya lebih banyak jumlah tenaga kerja. Apalagi nanti demo apa kita akan lebih ya terhadap tenaga kerja kita kan lebih ya nanti di tahun 2023 35 mungkin ya. Jadi kelebihan jumlah angkatan kerja ini akan memperparah nanti. Jadi daripada tidak bekerja ya diterima aja apapun syaratnya. Nah, sehingga disinilah perlu negara hadir. Ya, pemerintah Negara hadir baik dalam pengawasan ya. Bagaimana nih di lapangan? Upahnya seperti apa? Upah itu kan hak ajasi. Benar. Ya, setiap warga negara berhak memperoleh upah yang layak bagi kemanusiaan, itu konstitusi pasal 28. Ya. Ada undang-undang yang mengaturnya. Berarti di sini pada prakteknya banyak yang melanggar undang-undangnya ya, Pak? Ya, secara tidak langsung. Secara tidak memang langsung. Kalau kita lihat praktek-praktek di lapangan, banyak undang-undang yang ditabrak. Tabrak. Iya, demi untuk kepentingan Kepentingan. tertentu. Cuma bagaimana sebenarnya mengaturnya? Makanya Ibu tadi mengatakan negara harus hadir. Persoalannya negara itu diam atau hadir? Nah, kita mungkin bisa mengingat Pak, ketika May Day kemarin May Day. ada pidato Pak Presiden Pak kita, Presiden, Pak Prabowo akan menghapuskan outsource. Ya. Nah, kalau akan menghapuskan, maka undang-undang yang harus direvisi. Ya, benar. Undang-undang direvisi tentu harus persetujuan DPR. Balik lagi ke wakil kita. Bagaimana memperjuangkan nasib dari pekerja yang begitu ratusan juta loh ya. Ya, benar. Ya. Seperti Bu bilang, lahan kerja sedikit, pencari kerjanya banyak. Jadi kalau dibiarkan bisa menjadi modern slavery. Ya, jadi perbudakan modern. yang seperti itu. Ya, Atau kita angkat telepon dulu sebentar. Ya, boleh ya Bu ya. Kardopa, selamat pagi. Kak Dopa, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Desi. Ya, waalaikumsalam dengan Kawala Hukum dengan Pak Matauli di Sibolga, Sumatera ya, Utara. langsung aja gimana nih Bang, mumpung kita ada narasumber kita. Dengan Ibu Kristina Tobing, ya. Ya, Horas Ibu, salam sehat. Ya, Ibu. Horas, salam sehat Pak. Ya. Iya, saya suka sekali kalau akademisi diundang sama Kak Dopa ya. Kebetulan saya juga akademisi Bu, tapi di Kopertis ya, di perguruan tinggi swasta di Sibolga. Di Saya orang Sibolga. Medan, orang Pancing Bu. Oh iya Pak. Jadi kalau melihat Bu ya, kalau masalah ketenaga kerjaan ini kayaknya nggak ada habis-habisnya dan putusnya ya. PR-PR Menteri, PR-PR DPR yang membidangi ketenaga kerjaan ini di domestik dalam negeri aja masih kacau balau gitu. Dan yang saya pikir, saya nggak berlebihan mengatakan ini suatu settingan. Memang sengaja dibudidayakan seperti ini gitu. Berpihak kepada obsolitasnya si perusahaan. Sementara hak asasi manusia si pekerja itu nggak dipertimbangkan begitu. Mau dia level S1, tamatan SMA, pendidikan rendah, upgrade update skilling, hard skill, software itu, soft skill itu nggak ada, masih jauh. Dan masih bersembunyi di alasan-alasan itu. Sementara kan kemampuan orang untuk mengupgrade dirinya itu kan dalam hal teknologi, dalam hal penguasaan mesin-mesin produksi itu kan terbatas. Tapi di awal entah kenapa berpenampilan menarik, sehat jasmani rohani bagus. Tapi ketergantungan kampus kita, teridaman perguruan tinggi, dunia magang kerja dengan tempat kerja sesungguhnya di kampusnya itu kurikulum memang masalahnya nggak nyambung loh Bu. Ya. Mohon izin saya mengucapkan itu. Ibarat ke fakultas teknik lah, di satu kampus, teknik mesin atau teknik sipil, ketika masuk ke dunia kerja, terkadang apa yang dipelajari di kampus itu nggak sesuai, nggak menjawab dengan kebutuhan si perusahaan. Saya nggak tahu di mana ini misleadingnya nih, ketidakhubungan ini gitu. Apa memang kampus nggak ada merevisi setiap kurikulum? Mana sih yang dituntut oleh perusahaan ketika si calon alumni mahasiswa nanti diminta di pasar gitu, walaupun ada magang? Itu masih satu permasalahan, ketidaksinkronan antara dunia industri dengan kampus yang akan dia tuju nanti. Yang kedua, kalau kita kategorikan dia informal dan formal, saya pikir ada memang kita itu terkenal dengan pekerja murah. Itu saja penyebab akhirnya di negara ini banyak yang demon pada tanggal 1 Mei ya, hari buruh begitu ya.
Karena memang 5 sektor tadi kok masih 5 sih? Yang catering, yang cleaning service, tambang, yang lain kemana gitu loh? Apa kita dewan profesi, apa kita lah pekerja kita, saya nggak tahu lah. Sampai ada dewan pengupahan buruh kita juga nggak jelas kemana kerjanya. Yang Kementerian Keuangan yang memberi ambang batas gaji itu sebatas mana? Satgas laporan ketika ada orang di PHK secara tidak manusiawi kemana perginya, itu nggak lengkap di setiap fase NKRI ini gitu loh. Jadi wajar saja yang kemarin kabur aja dulu dan Indonesia gelap itu menjadi jawaban satu-satunya Bu Christine ya. Sampai orang lebih bagus nggak usah kuliah, bagus tamat SMP, tahu cuci piring, tahu menggunakan mesin elektronik mesin cuci di Taiwan, sudah tahu bahasa Inggris, tahu komputer, sudah cukup. Tahu menjaga lansia cukup. Tapi sekarang pekerja kita di Hong Kong dan di Taiwan pun masih jauh dengan Filipina gitu loh. Untuk pekerja kasar rumah tangga ya. Oke. Maksudnya ini gimana loh? Sementara kan ada ILO, International Labour Organization di PBB ya, yang mengatur. Ada nggak sanksi untuk mendeteksi, memitigasi setiap perlakuan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun si perusahaan terhadap si hak pekerja buruh tadi? Apa penindakan hukumnya? Kita tahu kemarin Sritex ada. Mungkin karena mereka gagal bayar pajak ke negara, mau diputihkan atau mau dibantu dari banknya begitu. Tapi jangan sampai dong para oknum si majikan perusahaan ini menelantarkan pemerintah nggak hadir. Ada istilah tripartit kan begitu. Padahal kan si pekerja itu kan dipotong BPJS-nya, dipotong ininya. Sementara pada saat perusahaan kolaps, dia buang badan. Dan pemerintah nggak tahu kemana mengalihkan ini si pekerja karyawan lama ini. Sementara praktek mencari karyawan yang baru masih terjadi gitu. Ya. Ini bagaimana Ibu melihat ini? Keluar dulu kita dari 5 kategori profesi itu. Berarti DPR dan pemerintah memang nggak serius mengkaji dan mencari solusi untuk ini. Jadi tanggapan Abang tentang sistem outsourcing ini gimana? Itu praktek yang memang disengajakan dilestarikan dan dibudidayakan untuk kerja rodi zaman penjajahan gaya baru, melanggar hak asasi manusia. Manusia itu hidup karena apa? Berarti sistem ini melanggar HAM ya? Iya, pelanggaran HAM dong, Mbak. Kalau misalnya, tapi kan nggak ada tindakan apa-apa terhadap atau tindakan untuk mensehatkan perusahaan itu dari pemerintah gimana supaya kalian mempertahankan karyawan kalian. Karena memang bonus demografi kita, usia produk itu memang rasionya dengan ketersediaan tenaga pekerjaan itu udah complang. Wajar kabur aja dulu sebagai solusi. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Gimana Ibu? Waduh, ini Panjang Bapak ini sudah menyangkut ke politik hukum ketenaga kerjaan ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah politik hukum ketenaga kerjaan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi negara kita. Nah, saya melihat begini Pak, ini kalau kita mau cerita nih bisa satu harian ini. Panjang nih, benar. Ya, jadi saya singkat saja, saya melihat kenapa Undang-Undang Cipta itu dikeluarkan. Ya, latar belakangnya karena adanya bonus demografi, belum lagi pengangguran, belum lagi COVID kemarin. Ya. Jadi untuk mengatasi itu maka investor itu harus diundang ke Indonesia sebesar-besarnya. Cara bagaimana supaya investor itu tertarik ke Indonesia, maka salah satunya adalah hak-hak pekerja, apa itu pesangon atau apa itu dikurangi. Karena kita memang ada penelitian mengatakan kita uang pesangon di Indonesia itu sangat tinggi dibanding negara Vietnam atau Kamboja, karena banyak investor yang lari ke Vietnam, lari ke Kamboja. Seperti Nike itu pabriknya udah tutup di Indonesia. Iya benar. Nah, itulah alasan dari pemerintah di dalam considerate atau di dalam rancangan akademisnya undang-undang itu dibentuk. Salah satu itu menarik investor, maka hak-hak pekerja itu dikurangi. Maka diberikanlah fleksibilitas yang lebih luas. Jadi diserahkan kepada pasar. Maka kalau hubungan kerja itu diserahkan kepada pasar, peran pemerintah semakin kecil. Nah, ini kan untuk menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya kayak driver ojol. Ini kan
nggak jelas juga apa hubungannya, Iya. apakah hubungan kerja. Iya. Nah ini kebanyakan mitra. Mereka tidak tercover, tidak BPJS bayar sendiri. Ya, jadi politik hukum ketenagakerjaan itu sangat dipengaruhi dengan kondisi moment of time lah ya istilahnya, kondisi dan situasi negara kita saat ini. Nah, teringat tentang ini loh, kita kan dunia kampus nih ya Pak ya. Tadi menyinggung ya, kampus. Tidak ada sinkron antara dunia usaha dengan dunia industri dengan kampus. Nah, itu tugas kita Pak. Makanya kalau seperti di UPH itu khususnya prodi hukum itu mengundang user di mana alumni itu sudah bekerja, mengundang alumni, ya apa yang mereka butuhkan gitu. Nanti akan disusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, dipasarkan. Ini akan terus berkembang, berkembang kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, orang-orang yang skillnya tinggi, tentunya dia daya bergainingnya kan lebih tinggi begitu. Siap pakai. Ya gitu. Jadi bisa memilih kan. Ketika orang yang skillnya tidak terlalu tinggi, maka dia tidak ada pilihan. Ya harus ngikut take it aja. or leave it gitu ya. Dia ikut aja, yang Ngikut penting saya dapat gaji bulanan. Nah inilah tantangan kita Pak, ini tugas kita dari kampus untuk bisa selalu, ini saya bawa mahasiswa saya satu, setidaknya punya pengalaman bagaimana kalau berdiskusi di radio seperti itu. Melihat nanti ke pengadilan, ke kejaksaan, ke pengacara ya, kantor-kantor itu kita ada intens ya pertemuan-pertemuan yang supaya mereka lihat di lapangan itu seperti apa. Antara teori dasain dengan dasolen itu sangat jauh ya. Tapi kita dasolen itu kita perlu pegang teguh. Itulah yang harusnya kita persempit. Ya, jadi kalau mengenai politik ya, politik hukum ketenagakerjaan sepertinya kita sama-sama lah berjuang ya, untuk bisa supaya sistem outsource ini benar-benar melindungi pekerja. Kalau menurut saya perjanjian penyedia jasa itu yang tidak usah, tapi kalau menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dengan perjanjian pemborongan udah jelas. Lebih bagus itu malah, jelas tapi aturannya arahnya. Iya. Jadi ini loh, kita mau bangun bangunan. Jadi khusus listrik atau elektrik itu kita kasih ke perusahaan yang ahli di bidangnya. Jadi pekerja yang mereka itu yang mereka bawa gitu. Nah ini kan enggak, pekerja yang diberikan. Pekerjanya tentu kalau security kan tentu dia punya sertifikasi. Nah itulah yang mungkin harus ditingkatkan oleh pemerintah, sertifikasi di berbagai bidang yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi benar-benar kalau tukang las yang ada di bawah laut ya, menyelam dia melas kapal itu lebih tinggi gajinya. Perjuangan tapi kan, Bu soalnya. perlu keahlian tertentu. Dia melas di dalam air, misalnya seperti itu. Nah tadi Bapak mengatakan bahwa kenapa kok pekerja Filipina itu lebih tinggi gajinya di Singapura atau di Malaysia? Karena mereka punya sertifikat. Kita ini kan enggak, yang dari NTT sana langsung dikirim ke sana. Ini mohon maaf, melihat toilet aja dia bingung, ini mau gimana gitu, nggak ngerti. Itu kan human trafficking jadinya. Human trafficking. Akhirnya apa? Saudara-saudara kita disiksa, bahkan pulang tinggal mayat. Benar. Nah inilah ya, ini tugas kita semua. Ya, tugas kita semua, dan juga pengusaha. Saya menghimbau, ini kan udah diturunin nih pesangon apa segala macam, ya kan, hak pekerja ya dibayarlah. Nah itu dia. Tapi persoalan lain adalah Bu, di awal tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya banyak perusahaan yang hengkang keluar dari Indonesia. Itu kan sesuatu yang kadang-kadang diatur oleh undang-undang. Ada sebenarnya, tapi praktiknya mereka tidak lakukan. Apakah ada enggak semacam kontrol dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan ini? Kalau dari sepengetahuan saya Pak ya, kalau yang terkait dengan itu kan udah Kementerian Perdagangan ya, Industri dan Perdagangan. Tapi kalau di dalam hubungan kerja tentu kan ada
pegawai pengawas, Pak. Di setiap ibu kota, kabupaten kota itu ada dinas ketenagakerjaan yang mengurus instansi yang mengurus bidang ketenagakerjaan. Tentu dia memiliki pengawas. Nah, di lapangan masalahnya seperti di Medan ini pengawasnya sangat sedikit. Ada puluhan ribu perusahaan 1 tahun, kalau satu-satu dia nggak sanggup. Nggak sanggup ya. Nah, jadi memang harus ada kerjasama di sini antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Ya. Oke. Nah, ini serikat pekerja ini harus intens ya. Ditingkatkanlah pengetahuannya juga. Ya sama-sama kita ini kan warga negara Indonesia semua. Ingin memajukan Indonesia begitu. Iya, benar Ibu. Jadi bukan untuk perang melawan Belanda dulu ya, tembak Belanda. Sekarang perang melawan kemiskinan, kebodohan itu dulu. Benar. Jadi harus sama-sama, nggak bisa hanya pekerja, nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya pengusaha, semua harus terkait. Saling Termasuk berkolaborasi lah istilahnya gitu. Oke. Ya, Ibu kita break dulu sebentar, Oke. nanti kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Radio Kardopa, berani tampil. Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1 Talk Radio Medan. Kembali lagi pendengar Kardopa di Cakrawala Hukum. Untuk hari ini Anda bisa saksikan live Facebook juga di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg dan juga live streaming kita jangan lupa di www.kardopafm.co.id. Nah, kita masih lanjut lagi obrolan kita terkait mengupas sistem alidaya atau yang biasa lebih dikenal itu dengan istilah outsourcing di Indonesia. Masih bersama Ibu Christina NM Tobing SHM Home dan juga masih bersama Pak Peter Manopo ya. Ibu sedikit ini tadi ada yang WhatsApp nih, katanya kan outsourcing ini dikatakan sebagai produk ya atau produk gitu ya. Nah, apakah ini menyangkut kebutuhan hidup orang banyak atau tidak itu, Bu? Wah, ini bukan produk ya, ini adalah satu sistem hubungan ya, kan? kerja. Hubungan kerja di mana sebagian dari pekerjaan itu dialihkan kepada perusahaan lain, ya, untuk dikerjakan. Nah, jadi perusahaan lain ini menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan ke perusahaan yang memberi pekerjaan tadi. Jadi nggak ada produk di situ, jadi di jasa ya. Jasa mungkin, lebih ya, ke produknya ke jasa. Oke, kita angkat telepon dulu sebentar Ibu, Bapak. Silakan. Kardopa selamat pagi. Ini Bukan opini, ini Cakrawala Hukum. Oke, selamat pagi Desiku. Selamat pagi Selamat Pak pagi Pak Sofyan. Peter. Pagi. Ya, ada Ibu Christina dari UPH Kampus Medan. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Ya. Jadi menanggapi tentang outsourcing ya, Ya. Bu ya. Sebenarnya outsourcing ini kalau diartikan dulu ini PJTKI lokal ini. Iya benar. Cuman di halus namanya saja jadi Dipercantik ya, outsourcing gitu. sama dengan mak-mak kita main jula-jula sekarang arisan. Itu juga ya. Oke. Dipermanis tapi mensengsarakan pekerja. Oke. Manis kata-katanya sengsara pekerja. Mhm. Nah, sistem outsourcing ini diresmikan dan diberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 kalau salah, nomor 13. Iya. Nah, kalaulah tidak buat undang-undangnya, nggak ada outsourcing ini. Ini masalahnya kan di DPR juga ini. Kenapa dibuatnya undang-undang? Berarti menurut Pak Sofyan undang-undangnya dihapus gitu? Ya dihapuslah. Ini mensalahkan rakyat. Ngapain DPR buat undang-undang itu? Dia kan kena Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Kalau tidak ada undang-undang, tidak ada outsourcing. Tetap mereka jadi pekerja seperti yang dulu lagi lah. Jadi bulanan, walaupun kontrak atau gimana. Masih mendapat fasilitas. Ini kalau mama di hari May, kemana mereka demo? Ke pabriknya kan, bukan ke outsourcingnya kan? Iya sih, iya benar. Pokoknya dia berapa outsourcingnya itu? Dia mempunyai untung banyak. Ya. Makanya makanya sekarang orang banyak mendirikan PT outsourcing karena berlipat ganda untungnya. Manusia yang dipekerjakan itu mau mampus. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak fair ini pemerintah kita ini. Nah, kalau bisa duduk bareng lah Menteri Tenaga Kerja dengan DPR di Komisi 9 itu di bidang tenaga kerjaan. Itu kan partai-partai kuat itu yang di dalam itu ada Nasdem, PDP, Gerindra,
bubarkan aja itu. Pak Prabowo kan juga mengatakan waktu ulang tahun media kemarin. Kan ada buktinya ada sekarang. Ya. Nah, jadi janganlah sengsarakan masyarakat. Kalau dikatakan perusahaan rugi, nggak mungkin dia mengadakan ekspansi lagi. Itu perusahaan mana rugi kalau mengadakan ekspansi? Ya. Karena beruntunglah dia, tapi tenaga kerja diperas. Ya. Tuh, jadi kalau bisa, ya pemerintah kita ini cermatlah terhadap masyarakat Indonesia ini. Kasihan masyarakat kita yang penghasilannya rendah, dipres lagi, sementara yang membuka perusahaan ongkang-ongkang semakin kaya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima Selamat pagi kasih. menjelang siang. Pak Sofyan. Selamat pagi Pak Sofyan. Ya memang ini suatu masalah bagi kita, Bu. Cuma persoalannya negara harus hadir kan. Ya. Tapi bagaimana negara harus hadir kalau memang ada undang-undangnya? Undang-undang itu kan proteksi terhadap sesuatu kan. Ya. Jadi Tadi, apa yang disampaikan Pak Sofyan tadi, gimana komentar Ibu? Ya, gimana nih, Bu? Ya, kita kembali dulu ke hakikat daripada hukum ketenagakerjaan. Jadi dibentuknya undang-undang ketenagakerjaan itu adalah untuk melindungi pekerja Ya. dan juga melindungi kemajuan perusahaan. Nah, akan tetapi di dalam praktek kita lihat jelas sekali nyata kedudukan perusahaan dari segi ekonomi, sosial, ya dan politik bahkan itu lebih tinggi dari pekerja. Itu loh. Maka di mana negara hadir? Negara hadir melalui ini. Ini harus didongkrak ini. Oke. Si pekerja ini perlindungannya harus benar-benar diberikan perlindungan oleh undang-undang, oleh hukum. Itulah negara hadir di situ melalui regulasi supaya kedudukan yang timpang ini tidak tidak menyengsarakan si pekerja. Jadi bisa agak balance gitu loh. Makanya orang-orang di awal waktu saya di PHI dulu, wah ini hukum ketenagakerjaan ini pro Perusahaan. pro pekerja. Oh, pro pekerja, karena setiap PHK pasti bayar pesangon kan gitu ya. Iya. Loh memang iya pro pekerja. Namanya hukum ketenagakerjaan bukan hukum perusahaan. Ya. Kenapa harus pro pekerja? Karena pekerja itu kedudukannya lemah. Jadi dia perlu didongkrak lah gitu ya, atau dilindungi oleh negara melalui regulasi. Nah, kalau tadi Pak Sofyan mengatakan Karena ada Undang-Undang Nomor 13 tadi itu. ya, kalau ada penelitian ya sebelum Undang-Undang 13 itu keluar di RPJM Indonesia ketika itu sebelum 1997 itu titipan IMF. Supaya IMF mau kasih kita bantuan kalau regulasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dimasukkan PKWT kontrak ya, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, dan ini sistem outsource. Nah ini membuka peluang yang begitu besar. Saya setuju juga dengan Pak Sofyan tadi mengatakan bahwa ini mirip PJTKI lokal gitu ya. Atau kita lihat yayasan-yayasan penyedia jasa pekerja. Jadi untuk apa ini perusahaan ini? Seharusnya kalau perusahaan ini ada memang benar-benar dia bisa mengeluarkan sertifikasi. Jadi siap pakai orang-orang yang punya skill tertentu. Bukan dia jadi kayak calo gitu loh. Iya benar istilahnya. Jadi kayak calo, lu mau masuk ke sana enggak? Bisa jadi kong kali kong antara si perusahaan outsource dengan si pemberi kerja. Ini saya butuh 50 pekerja. Gitu ya. Cari deh gitu. Cari deh 50. Nah dia cari. Ini buka lowongan pekerjaan, bla bla bla, ambil duit. Nah ini kan udah penyimpangan. Oke. Pemotongan tadi ya dari. Ya penyimpangan dong. Orang mau masuk itu kan udah harus bayar. Jelas lah itu udah nggak bener ya. Kamu mau masuk PNS aja ASN harus bayar, itu sama. Harusnya kan jangan dong. Jadi kalau kita masih tetap seperti ini perilaku pengusaha, perilaku kita lah semua masyarakat Indonesia, kapan kita bisa maju gitu loh? Ya. Tapi tadi kan Ibu mengatakan dalam perusahaan itu
ada pekerja. Tapi perusahaan itu juga buat perusahaan untuk outsourcing. Iya. Iya. Itu ada kasusnya, Pak. Oh, Ada kasusnya dan itu plat merah loh. Jadi berarti keseluruhan- perusahaannya Bank plat merah loh, Pak. Iya. Oh, oke. Itu saya nanganin kasus itu, Pak. Padahal sebenarnya kan kalau tadi dikatakan plat merah itu kan perusahaan negara kan. Kenapa negara ikut terhadap itu? Makanya Pak kita lihat Jadi bingung nih kita serius. negara itu siapa sih kan gitu ya. Ah. Negara itu siapa sih? Ya negara tentu dalam eksekutif tentu diwakili oleh pemerintah. Pemerintah. Nah, pemerintah itu kan dari presiden sampai ke kabupaten kota, wali kota dan bupati. Nah, ini yang harusnya sama-sama bergandeng tangan. Nggak bisa kita satu pihak saja. Ini kalau mau memajukan Indonesia emas tahun 2045 100 tahun ya, itu harus semua bergandeng tangan. Nggak bisa hanya satu. Ini kita juga ini sedikit melenceng ya. Tadi saya baca berita di Podomoro ada pabrik ekstasi apa? Narkoba. Oh, oke. Wow, ini sedih saya. Ini kok orang-orang nih apa ya? Moralitas orang sekarang kok pengen cepet kaya tapi tidak jalan yang benar. Tidak jalan yang Nah, benar. ya. Oke, Sama oke. juga di bidang ketenaga kerjaan gitu. Orang mau kaya tapi tidak jalan benar. Nah, itu dia. Berarti untuk sistem upah atau gaji dari istilah outsourcing ini sangat belum bagus ya, Bu ya? Kalau upah sebetulnya kan udah ada upah minimum. Iya, cuma kan Upah- pemotongan dari perusahaan outsourcing tadi kata Abang tadi. Mau masuk harus bayar sekian, pas gaji juga dipotong. Nah, itu kan sudah di luar ketentuan. Nah, itu karena dia punya kontrak dengan perusahaan Outsourcing. Eh, Yang mana ini? user, Ah. kan dia punya kewenangan untuk lu mau masuk atau tidak gitu kan. Oh, ada lobby-lobby. Ada. Jadi ini kan dia udah teken kontrak nih, perlu 50 orang. Nah, misalnya kamu mau masuk nggak? Berani piro, wani piro kan Wani gitu. piro. Oh, Nah, prakteknya itu. gini nih. Ya kan harus bayar ini itu segala Iya, macam. Ya, Jadi sebenarnya yang untung itu adalah perusahaan outsourcing. perusahaan Outsourcing. outsourcing. Sebenarnya yang perusahaan outsourcing ini bukan si user pemberi pekerja apa? Pemberi kerja tadi ya, Bu ya? Usernya juga untung Oh, karena gini oke. loh, dia boleh mengganti pekerja Iya. apabila tidak sesuai Tidak dengan sesuai. perjanjian penyedia jasa begitu. Jadi memang pekerja ini udah kayak modern slavery, perbudakan. Perbudakan, kerja Sedih. rodi, kerja paksa, Sedih. tapi pendapatan tak seberapa gitu. Iya. Ya Bu, tadi dikatakan ada beberapa katakanlah tipe pekerja yang kita lihat di lapangan itu banyak yang outsourcing. Misalnya cleaning service, Ya. Security sopir, tadi. security. Nah, bagaimana dengan buruh pabrik? Ya. Kemudian juga dengan Karyawan teller bank teller, atau juga orang-orang yang bekerja di swalayan. Ya, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya ada 2 jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Itu yang disebut dengan pekerjanya pekerja kontrak. Ya. Dan perjanjian waktu tidak tertentu, yaitu pekerja tetap. Tetap. Nah, kalau outsource ini dia nggak pernah PKWTT, nggak pernah tetap. Dia PKWT tapi dengan perusahaan outsource. Nah, kalau dulu Pak Peter itu hanya boleh 5 Ya. 5 jenis pekerjaan. Ya, security tadi ada cleaning cleaning service, ada service. catering dan pengangkutan Ya, pekerja. sopir misalnya. Sopir. Jadi ini PKWT atau kontrak itu hanya untuk pekerjaan yang selesainya dalam waktu tertentu, misalnya 2 tahun, tidak melebihi 3 tahun, itu dulu ya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan inti atau core bisnis, Ya. ya pekerjaan utama. Jadi hanya pekerjaan penunjang itu boleh PKWT atau pekerjaan musiman. Nah, itu boleh. Nah, sekarang kan enggak, Pak.
Hajar semua ya Bu sekarang. Nah, jadi membuka lapangan pekerjaan. Politik hukumnya seperti itu, politik hukum ketenagakerjaan. Nah, mengingat apa? Karena tenaga kerja kita dari kalau kita lihat data BPS itu ya, pendidikan itu paling banyak SD loh, SD dan SMP. Wah, ini pendidikan kita ini kemana? 20% biaya dari APBN itu untuk pendidikan kemana gitu loh? 9 tahun sekolah itu wajib sekolah itu kemana tahun. Gitu? Ya, nah ini makanya saya bilang tadi nggak bisa satu pihak, tapi semua harus connect. Kita memang ya kayak merebut kemerdekaan dulu, merdeka atau mati gitu loh. Ya. Ini kita mau jadi emas atau mau jadi apa? Cemas. Cemas gitu. Mau jadi emas atau mau jadi cemas ya, gitu kan. Begitu ya mungkin. Tapi sebenarnya seseorang karyawan bisa nggak menolak sistem outsourcing ini, Bu? Bisa atau tidak? Bisa nih, aja bisa aja, ya? Dia nggak mau masuk ke dalam perusahaan jasa keuangan, dia ngelamar sendiri. Tapi sekarang perusahaan lebih suka yang outsource, ya, bener, karena dia nggak punya resiko apa-apa, gitu ya. Dan kalaupun dia bisa tuker gitu. Iya saya nggak ini. Makanya perusahaan sekarang lebih ke situ Bu nyarinya. Jadi kita kalau mau usaha sendiri masuk kerja ini susah. Bahkan yang PKWT yang tetap itu dijadikan PKWT. Oh. Nah, jadi kemarin waktu yang ada yang konsultasi ke kita, ini kamu melawan hak asasi manusia, saya bilang. Itu harus dikembalikan posisinya itu ke pekerja tetap, karena ini pekerjaan yang pokok. Nggak mungkin itu di outsource-kan ke yang lain. Dia udah bekerja di situ puluhan tahun, diturunkan statusnya menjadi karyawan kontrak atau outsource kan, aduh. Miris lihatnya. Miris sekali. Sedih. Itulah yang terjadi Bu. Itu yang terjadi dan karyawan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain benar. Iya begitu. Daripada nggak kerja mungkin ya sudahlah ya, gitu ya. Begitu. Orang mikirnya gitu ya. Itulah kedudukan yang lemah tadi. Tapi kan sebenarnya karyawan itu kan aset perusahaan kan. Iya. Iya. Suatu aset perusahaan tanpa dijaga, kan? Ya itu makanya kan saya juga bilang dari tadi itu pengusaha udah dikasih keringanan ini, jangan lagi dong yang niku-niku. Ya bergandeng tangan lah. Ya seperti di Korea. Kenapa mereka bisa maju? Itu karyawannya dijadikan pemegang saham. Tapi minoritas. Jadi mereka, wah ini perusahaanku, mereka giat bekerja. Benar. Itu loh. Kayak rumah makan Padang kan gitu. Owners tuh mereka semua. Iya, semuanya owners. Tapi mereka kerja semua gitu. Iya, benar. Mereka punya saham situ, owners iya, semua. Owners lah. Oke. Berarti kalau kita bilang dampak sosial yang timbul akibat outsourcing ini sangat luar biasa ya, Pak ya. Iya. Sangat merugikan pekerja. Karena memang kelihatannya karena dibutuhkan pekerja, maka suka-sukalah semena-mena jadinya. Para pengusaha ini mengatur pekerja. Itulah. Kan seperti Pak bilang tadi, aset perusahaan kan karyawan ini. Suatu perusahaan tanpa karyawan nggak jadi apa-apa. Bener. Itu dia. Nggak jadi ya Bu. Iya. Tapi karena angkatan kerja itu, tenaga kerja itu lebih banyak daripada lapangan pekerja, maka kedudukannya tadi yang lemah itu tambah lemah lagi gitu. Bener, itulah. Gimana nih Pak Peter, waktu kita tidak banyak lagi, ada yang pengen disampaikan dulu ke Ibu Christina, ke pendengar Kardopa kita terkait obrolan kita ini. Banyak teman-teman yang bilang ya udah sistem outsourcing ini dihapusin aja deh karena ini sangat merugikan kita sebagai pekerja gitu kan Bu. Nah Ibu sendiri gimana? Saya setuju ya untuk dihapuskan sistem outsource ini di Indonesia karena lebih banyak membawa kerugian ya bagi pekerja. Jadi di sini kita serahkan kepada wakil kita untuk DPR. Bisa merevisi undang-undang. Jangan nanti kalau undang-undang yang tanda kutip gitu lama banget, tapi kalau undang-undang yang ini cepet gitu. Ya. Kalau undang-undang untuk mereka cepet tuh Bu. Ya. Jadi PKWT dan PKWT itu adalah pilihan ya bagi pengusaha dan pekerja. Ya. Jadi kalau pekerja pasti memilihnya yang PKWTT yang tetap. Karena untuk kelangsungan pekerjaannya dan karirnya juga. Ya. Tapi pekerja yang cenderung memilih itu yang pekerja tetap tentu memiliki skill yang
mumpuni lah Ya, ya, di artinya atas rata-rata ya, ya. yang memang benar-benar dibutuhkan. Nah, bagaimana dengan yang tidak gitu ya? Sehingga dia bisa bersaing ya di pasar kerja. Tapi kalau yang rata-rata aja, apalagi SD SMP, gimana dia mau bersaing? Benar, Nah, Ibu. disinilah makanya Balik ke pendidikan balik tadi. kepada pendidikan tadi, harus match antara dunia usaha, dunia industri dengan kampus. Ya. Ya, kita bisa belajar banyak dari negara-negara lain di mana kalau di sana manajer satu perusahaan itu ngajar di kampus 3 bulan gitu. Jadi dosen di sini jadi manajer di sini gitu loh istilahnya. Oh, Jadi oke. match dia, tahu. Oke. Tahu Tahu dunia. bagaimana dunia usaha, Ya, bagaimana dunia kampus. Ya, Oh, ini benar. kurang nih mata kuliahnya begini. Harusnya seperti itu. Oke, baik. Pak Peter gimana? Ada yang pengen disampaikan? Ya, saya kira apa yang disampaikan Bu Kristina tadi sudah cukup ya, membuka wawasan kita ke depan. Benar, Tapi sangat tergantung dari undang-undang. Karena kalau Kita undang-undang balik ada, lagi itu kan undang-undang. sebagai proteksi. Ya, benar. Kalau undang-undang nggak ada ya, kita akan balik kayak seperti yang lama, Ya. PJTKI. Ya, istilahnya. Ya, Cuman ganti nama aja gitu ya. Iya. Jadi, oke, baik, terima kasih Bu Kristina, Ya, terima kasih Pak sama-sama, Peter Bu Desi. waktunya sudah ngobrol bersama kita tentang istilah outsourcing ini yang ada di Indonesia. Dari obrolan kita bertiga kayaknya sepakat dan setuju ini dihapuskan saja dari Indonesia ya Ibu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, tinggal kita tunggu aja wakil rakyat kita bagaimana untuk memperjuangkan nasib para pekerja tentunya. Selamat pagi, tetap semangat, pastikan stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda.